Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fahira, NIM F126121018, Prodi Pendidikan IPS. Jadi di sini kita akan belajar tentang study of personality. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada dosen pengampu kita Dr. Feni Carolina MA Tosel, selaku dosen pengampu pengembangan kepribadian sosial. Baik, kita akan langsung masuk saja ke penjelasannya. Jadi di sini kita akan belajar approach to study personality. There are two approaches to study of personality. The first one is ideographic approach and the second one is nomothetic approach. Apa sih ideographic approach? Ideographic approach assume that people are seen as unique people, unique individual. Yang artinya salah satu pendekatan dalam mempelajari kepribadian. Pendekatan ideograpik menganggap bahwa setiap manusia itu unik gitu, dan dalam mempelajari karakteristik ini kita juga harus mempelajarinya secara unik. Pendekatan ini juga menganggap bahwa setiap individu itu berbeda dari individu lainnya, jadi mereka itu memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian kita akan menjelaskan tentang kelebihan dari ideographic approach atau advantages of ideographic approach. Ideographic studies uncover individual difference and allow us to develop detailed analysis of the individual person. Jadi karena pendekatan ini dilakukan secara individual, sehingga hasil yang didapatkan dari pendekatan ini adalah bersifat individual juga. Jadi hasil penelitian yang didapatkan itu mendetail seperti itu tentang bagaimana seorang individu ini bekerja atau kepribadian individu ini seperti apa. Jadi dengan hasil itu kita dapat mendiagnosa gangguan mental yang dialami oleh individu tersebut, dan juga dengan adanya diagnosa ini kita juga mampu untuk memberikan pengobatan yang lebih khusus dan sesuai dengan kebutuhan dari individu tersebut. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan terkait kelebihan dari ideographic approach. Nah, sekarang kita akan belajar tentang disadvantages of ideographic approach atau kekurangan dari ideographic approach. The generation of empirical evidence from individual case means that we cannot legitimately generalize ideographic find to all people. Jadi di sini karena pendekatan ini dilakukan secara individual, sehingga informasi yang didapatkan juga itu secara individual. Nah, karena informasi hanya untuk terkhusus satu orang, karena satu orang dengan orang lain itu berbeda, jadi penelitian ini tidak dapat digunakan secara keseluruhan. And then the second one of approach to study personality is nomothetic approach. Apa sih nomothetic approach itu? Nomothetic approach assume that people are essentially similar and share characteristic with each other. Jadi nomothetic approach itu memandang bahwa seorang individu itu memiliki karakteristik yang sama dengan individu yang lain. Yang artinya individu bisa saja berperilaku sama dengan individu yang lain. Jadi nomothetic approach ini menganggap bahwa setiap individu itu saling memiliki kesamaan antara yang satu dengan yang lain, sehingga karakter mereka itu bisa dikategorikan seperti itu. Kemudian the next advantages of nomothetic approach atau kelebihan dari nomothetic approach adalah a key strength of nomothetic approach is that its methodologies are in line with other science such as chemistry or psikis. Yang artinya karena pendekatan nomothetik bersifat universal atau menyeluruh, menyebabkan hasil dari penelitian dapat digunakan orang-orang secara keseluruhan juga. And then the disadvantages of nomothetic approach atau kekurangan dari nomothetic approach provide a shallow understanding of an individual, making it difficult to diagnose mental disorder. Nah, ini artinya karena pendekatan ini dilakukan secara universal, secara beramai-ramai, sehingga penggalian dalam meneliti data dari setiap individu itu kurang. Jadi informasi yang didapatkan itu sangat-sangat dangkal, sehingga menyebabkan sulitnya mendiagnosa gangguan mental yang dialami oleh setiap individu. And then the next slide, kita akan belajar tentang theories behind the approach atau teori yang membelakangi pendekatan tersebut.
There are two theory behind the ideographic approach. Ada dua teori yang membelakangi pendekatan ideografik. Yang pertama itu, the first one is airport theory by Gordon Allport. Airport theory menganggap bahwa individu adalah organisasi yang dinamik yang bersikap secara khas terhadap lingkungannya. Yang ini artinya adalah Gordon itu memandang individu sebagai organisasi yang dinamik yang bersikap secara khas terhadap lingkungannya. Mengapa dikatakan sebagai organisasi yang dinamik? Hal ini dikarenakan setiap manusia itu dapat berubah-ubah dengan menyesuaikan keadaannya. Selain itu, penggunaan kata khas ini dapat dikatakan karena setiap individu itu memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak dimiliki oleh individu lain, sehingga dalam bersikap ataupun dalam bertindak mereka akan bertindak sesuai dengan ciri khas diri mereka sendiri gitu. Kemudian the second one of theories behind ideographic approach is humanistic theory. Jadi humanistic theory ini disampaikan oleh Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik yang mencari makna hidupnya. Maksud dari mencari makna hidupnya itu karena setiap manusia itu kan pastinya kan berkembang dari kecil hingga dewasa, yang artinya mereka akan melakukan perkembangan dan perubahan dalam dirinya. Misalnya nih, dari kecil mereka orangnya yang suka marah-marah, kemudian seiring perkembangan waktu mereka akan belajar bagaimana cara untuk mengontrol emosi, sehingga pada dewasanya mereka akan menjadi orang yang lebih sabar dan mudah menahan amarah. Dan humanistic theory ini menganggap bahwa makhluk hidup itu manusia terkhususnya itu bisa berubah-ubah karakternya seperti itu. And then there are two theories behind the nomothetic approach. Ada dua teori yang membelakangi pendekatan nomothetik. Yang pertama itu, the first one is Eysenck trait theory dari Hans-Jürgen Eysenck. Nah, teori ini menganggap bahwa kepribadian berasal dari genetik dan tidak memiliki keterkaitan dengan lingkungannya. Eysenck menganggap bahwa individu hanya memiliki 1 dari 4 kepribadian. Dari teori ini, Eysenck itu menganggap bahwa karakteristik yang ada di dalam diri kita itu berasal dari genetik atau sudah ada sejak lahir, jadi tidak bisa diubah-ubah. Nah, di sini Eysenck menganggap bahwa sikap yang ada dalam diri kita itu tidak ada sangkut pautnya dengan proses belajar di kehidupan sehari-hari. Dan juga Eysenck ini menganggap bahwa manusia itu hanya memiliki 1 karakteristik dari 4 kepribadian yang sudah tertera yang menurut Eysenck. Hal ini karena dari 4 kepribadian tersebut, dari sejumlah sekian banyaknya manusia, tentunya hal ini menyebabkan kepribadian manusia itu memiliki kesamaan satu antara yang lain. Kemudian the second one is psychoanalytic by Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud menganggap bahwa kepribadian berkembang melalui unsur internal manusia, yang artinya kepribadian mereka itu akan berkembang menurut unsur internal seperti emosi, minat, seperti itu. And then the next slide, we learn about trait and the theory, sifat dan teori. There are 4 Eysenck type theory. Yang pertama, ada 4 tipe teori dari Eysenck. Yang pertama itu, the first one is sanguine. Sanguine dalam bahasa Indonesia itu sanguin. Sanguin adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang cenderung terbuka atau bahkan super terbuka. Jadi mereka adalah orang yang senang berbicara, mudah beradaptasi, dan mudah bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi orang yang memiliki tipe sanguin ini, mereka itu akan sangat ramah, responsif, mudah beradaptasi, mudah bersosialisasi, mudah berbicara, humoris. Nah, jika disesuaikan dengan diagram yang Eysenck berikan, karakter sanguin ini termasuk orang yang ekstrovert, yanti mereka adalah orang-orang yang menyenangkan, easygoing, leadership, dan lain-lain. And then the second one is melancholic, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah melankolis. Jadi karakteristik seorang melankolis itu orang yang sangat tertutup dan juga serius. Namun di sisi lain mereka juga cerdas dan berpikir kritis serta mudah dalam menganalisis situasi ataupun keadaan. Mereka dapat mengerjakan satu hal dengan jauh dan juga sikap yang tekun dibandingkan tipe yang lain. Jadi mereka dalam mengerjakan
sesuatu itu pasti mereka akan serius dan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang mereka inginkan, seperti itu. Jika dalam diagram yang disampaikan oleh Eysenck ini dapat diketahui orang yang melankolik itu termasuk orang yang introvert karena mereka orang yang tertutup, seperti itu. The next is choleric atau dalam bahasa Indonesianya adalah koleris. Nah, koleris adalah sifat atau karakter atau pribadi yang dikenal sebagai orang yang keras, tegas, mandiri, dan cenderung sangat menuntut. Selain memiliki energi yang besar untuk menghadapi dan melakukan hal-hal yang sulit, mereka juga memiliki dorongan keyakinan yang kuat akan kemampuan yang mereka miliki. Jadi, orang yang memiliki karakteristik atau sikap koleris ini orang yang tidak mudah pantang sekali untuk menyerah. Mereka juga memiliki orang yang mandiri, optimis, aktif, dan agresif. Nah, kalau disesuaikan dengan diagram yang disampaikan oleh Eysenck, orang yang bersifat koleris itu berada di antara orang yang golongan neoritik dan ekstrovert. Okay, the last one of Eysenck type theory is phlegmatis. Dalam bahasa Indonesia adalah phlegmatis. Yes, kurang lebih sama ya. Seorang phlegmatis adalah seorang yang sangat tenang dan memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Jadi orang yang memiliki sikap phlegmatis ini adalah orang yang sangat kalem, pendiam, pembawaan mereka itu sangat-sangat peaceful dan sangat-sangat peduli kepada orang lain. Jadi mereka itu orang yang memiliki empati besar, mau menolong sesama orang lain, mau mendengarkan cerita orang lain, seperti itu. Jika disesuaikan dengan diagram yang telah Eysenck sampaikan, orang phlegmatis ini berada di golongan antara stabil menuju introvert, antara stabil dengan introvert, seperti itu. Lanjut, kita akan belajar tentang 3 dimension of personality by Eysenck. There are 3 dimension of personality by Eysenck. The first one is introversion or extroversion. Nah, yang artinya adalah introvert dan extrovert. Di dalam faktor extrovert atau introvert terdapat karakter introvert dan extrovert. Seorang introvert adalah orang yang lebih berfokus pada dirinya sendiri, sedangkan extrovert berfokus keluar dirinya, berkebalikan. Jadi orang yang memiliki kepribadian introvert itu adalah orang yang sangat-sangat tertutup terhadap orang lain. Jadi mereka hanya berfokus pada dirinya sendiri sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kebalikannya ada ekstrovert. Ekstrovert adalah orang yang berfokus keluar pada dirinya sendiri. Jadi mereka tidak berfokus pada dirinya, tapi keluar dari dirinya. Yang maksudnya itu adalah lingkungan sekitarnya. Mereka akan berfokus pada lingkungan sekitarnya. Jadi kalau orang ekstrovert itu mereka akan sangat mudah beradaptasi, bersosialisasi, fun, easy going, bahkan memiliki sikap-sikap leadership dan sangat-sangat mudah berbicara gitu terhadap orang lain. Extrovert itu mempunyai 9 sifat, yakni lincah, asertif, mencari sensasi, riang, bersemangat, berani, dan juga tipe ekstrovert memiliki sifat impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat dalam berpikir, dan optimis. Sedangkan kalau yang introvert menurut Eysenck itu orangnya itu pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, penurut, pesimis, penakut, berhati-hati, tertutup, penuh perhatian, serta damai, peaceful tadi. And then the second one is neuroticism atau stability. Nah, jadi faktor N atau neuroticism atau stability ini memiliki komponen keturunan yang kuat pada beberapa penelitian. Dalam ditemukan bukti dasar genetik untuk ciri-ciri neurotik seperti kecemasan, histeria, dan gangguan obsesif kompulsif. Yakni orang yang memiliki sikap neurotik ini adalah orang yang sangat-sangat mudah terganggu pikirannya. Mereka mudah cemas, mereka mudah merasakan panic attack karena mereka tidak mampu untuk mengontrol emosinya. Berbanding terbalik dengan stability, di mana seseorang adalah orang yang mudah untuk mengontrol emosinya sehingga ia tidak akan mudah cemas, tidak akan mudah takut, dan lain sebagainya. And then the last one is psychoticism atau dalam bahasa Indonesia adalah psikopat. Pasti kita sudah sering mendengar namanya psikopat kan, dalam film ataupun dalam cerita-cerita.
Jadi psikopat adalah seorang yang memiliki nilai pada psikotesnya akan menggali pengambilan risiko yang bersifat impulsif sebagai bagian dalam dirinya atau karakteristiknya. Jadi, seorang yang memiliki skor tinggi pada psikotism seringkali memiliki sifat egosentris, curiga, dingin, impulsif, psikopat, dan antisosial. Sedangkan seseorang yang memiliki skor rendah pada psikotism cenderung memiliki sifat yang altruistik, sangat bersosialisasi, empatik, peduli, kooperatif, dan konvensional. Jadi, orang yang memiliki sifat atau karakteristik psikopat ini, orangnya itu memiliki empati yang sangat rendah. Jadi mereka tidak mudah antisosial juga. Jadi mereka tidak mudah bergaul dengan orang lain. Mereka bersifat dingin dan juga empati mereka itu rendah. Jadi mereka itu kejam, sangat-sangat sulit untuk menolong orang lain. Bahkan orang yang psikopat ini dapat dikatakan dengan gangguan mental atau kejiwaan. And then the next slide is psychometric. Psychometric adalah pengukuran aspek pikiran. Jadi psikometri berasal dari kata psiko yang artinya pikiran dan metri yang artinya pengukuran. Jadi psikometri itu adalah sebuah bentuk pengukuran terhadap pikiran seseorang. What the function of psychometrics? Jadi the function of psychometric is membantu mereka memahami diri mereka sendiri. Psikometri dapat membantu kita mengenal bakat, minat, kemampuan yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya pengukuran pemikiran ini, kita dapat lebih mengenal diri kita sendiri. Siapa sih kita, apa sih yang bakat kita, apa sih minat kita, sehingga jika kita mengenal hal-hal tersebut, kita dapat lebih berfokus untuk mengembangkannya sehingga dapat berguna bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Lanjut, kita akan belajar tentang a short summary of the evidence for and against Eysenck's personality theory. Jadi ini tuh ringkasan singkat terkait penyangkalan teori Eysenck. Jadi dalam bukti untuk mencari penyangkalan ini ada 3 teori, ada 3 studies. Yang pertama itu adalah twin studies. Nah, twin studies ini dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar 50% karakteristik itu berasal dari warisan genetik dan 50%-nya itu berasal dari unsur lain. Jadi berdasarkan twin studies ini sebagiannya itu dapat mendukung teori Eysenck dan sebagiannya lagi dapat menyangkal hal itu, karena dari Eysenck sendiri kan menyatakan bahwa teorinya menganggap bahwa karakteristik itu berasal dari warisan genetik. Nah, sedangkan pada twin studies ini hanya 50%. Nah, 50%-nya berasal dari unsur lain. Yang unsur lainnya bisa kita misalnya dari belajar terhadap lingkungan. Jadi, twin studies ini dapat menyangkal teori Eysenck seperti itu. And then the second one is laboratory studies. Jadi, di sini mengatakan bahwa pertentangan terhadap teori Eysenck, karena Eysenck menyatakan bahwa tingkah gairah seorang introvert lebih tinggi daripada ekstrovert. Namun berdasarkan studi laboratorium menyatakan bahwa respon introvert terhadap gairah dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, yang berarti gairahnya itu tidak hanya berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari genetiknya. Jadi kata Eysenck itu mengatakan bahwa gairah atau kemauan yang ada di dalam seseorang itu berasal dari genetiknya, berasal dari dirinya sendiri. Sedangkan menurut laboratory study menyatakan bahwa gairah yang ada itu bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini tidak tentunya menyangkal dari teori Eysenck. The last one is validity check atau pengecekan validisasi. Nah, di sini mereka menyangkal teori ini dengan cara teori ini bekerja atau memeriksa kevalidan dari teori ini. Nah, karena teori Eysenck ini bekerja dengan mengumpulkan kuesioner, maka dari itu dilakukan validisasi terhadap kuesioner yang digunakan. Contohnya dalam memeriksa seseorang ekstrovert, dalam kuesionernya itu harus terdapat pertanyaan mengenai keramahan dengan jelas sehingga hasil yang didapatkan juga tepat seperti itu. Nah, dengan ini validisasi inilah teori Eysenck dievaluasi. Jadi karena tadi Eysenck
meneliti dengan cara mengumpulkan kuesioner. Jadi kuesionernya itu divalidisasi apakah ini sudah benar atau tidak. Nah, dengan inilah validity check ini mengevaluasi teori Eysenck. And then the next slide, kita akan belajar tentang Allport traits. Jadi Allport itu menganggap bahwa sifat-sifat yang ada dalam diri kita itu adalah bentuk dari mental permanen yang membentuk kepribadian seseorang. Sifat-sifat yang ada itu membentuk kepribadian seseorang. Ia menganggap bahwa cara individu berperilaku, berpikir adalah karena adanya struktur mental yang cukup konsisten dari waktu ke waktu. Jadi misalnya nih, seseorang dari waktu kecil itu memiliki sifat kemurahan hati atau mereka ramah seperti itu. Nah, dari kebanyakan situasi yang mereka alami juga mereka akan menunjukkan sifat-sifat seperti itu, seperti sifat keramahan gitu. Di dalam teori Allport terdapat 3 jenis sifat, yakni the first one is cardinal trait atau sifat kardinal. Nah, sifat kardinal ini apa sih? Sifat kardinal itu adalah sifat yang paling mendominan dalam diri seseorang. Yakni sifat mendominan itu adalah sifat yang sering-sering ditunjukkan oleh seseorang dalam kehidupannya. Tapi sifat ini bisa dirubah gitu, bisa berubah dan dapat diubah jika kita mau mengubahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah central traits atau sifat utama, yaitu sifat utama di dalam diri seseorang yang maksudnya sifat yang sangat-sangat sering ditunjukkan oleh seseorang dalam kehidupannya. Nah, berbeda dengan sifat kardinal tadi ini, sifat utama ini tidak dapat diubah karena mereka adalah sifat yang memang sudah ada dalam diri mereka dan tidak dapat diubah seperti itu. Kemudian the last one is second trait atau sifat kedua. Nah, sifat kedua ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Misalnya nih, saya ini orangnya pemarah, tapi dalam saat berjumpa dengan anak kecil, saya berusaha untuk menunjukkan sifat yang baik, sifat yang ceria agar mereka disukai. Nah, jika berdasarkan 3 dari sifat tersebut, jika mendeskripsikan saya sendiri, sifat kardinal saya adalah seorang yang mempunyai pemarah karena saya sangat sering marah-marah, sensitif orangnya. Tapi dalam seiring berjalan waktu, saya mencoba merubah untuk karakteristik ini untuk diubah menjadi lebih baik dan tidak mudah marah. Nah, sifat utama saya adalah orang yang tenang. Saya adalah orang yang pendiam dan tenang, dan sikap ini tidak dapat diubah. Kemudian sifat kedua saya adalah periang. Seperti yang dikatakan tadi, sifat kedua adalah sifat yang ditunjukkan dalam situasi tertentu. Jadi dalam situasi pertemanan atau bertemu dengan keluarga ataupun teman, saya akan menunjukkan sifat yang lebih periang agar mereka menyukai saya. Nah, yang terakhir, the last slide, kita akan belajar tentang Allport trait theory. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana si Allport menilai kepribadian seseorang. Nah, cara Allport menilai kepribadian seseorang itu yang pertama ada dengan wawancara. Nah, tujuan dengan melakukan wawancara ini, kita dapat mengungkapkan ide, sikap, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang seseorang, serta keyakinan seseorang. Sedang yang kedua itu adalah mempelajari surat serta buku diari. Nah, dengan mempelajari surat dan buku diari ini serta tulisan lain milik seseorang, kita akan mempelajari tentang cara membangun catatan secara mendetail mengenai kehidupan mereka. Jadi kita mengetahui gitu. Dengan buku diari biasanya kan mereka kan menuliskan tentang kehidupan mereka. Jadi dengan itu kita dapat mengetahui secara mendetail gitu kehidupan mereka seperti apa. Kemudian kita akan membandingkan nih, comparing Eysenck and Allport theory, membandingkan teori Allport dan teori Eysenck. Jadi sejauh ini yang dapat saya simpulkan bahwa teori Allport itu menganggap bahwa setiap individu itu unik dan harus dipelajari secara unik. Nah, menurut Allport juga kita ini adalah individu yang sangat-sangat khas dan tidak bisa dikategoriskan. Jadi karakteristik itu bisa dipelajari gitu, bisa sesuai dengan situasi tertentu dan bisa diubah-ubah. Sedangkan teori Eysenck ini menganggap bahwa kepribadian itu berasal dari genetik, dari cairan yang berada di dalam tubuh sehingga membentuk sebuah emosi atau reaksi-reaksi yang menyebabkan membentuk sebuah kepribadian. Nah, kepribadian itu menurut Eysenck itu tidak bisa diubah karena berasalkan dari genetik seperti itu. Jadi
karena tidak bisa diubah ini, seseorang itu tidak ada proses belajar dari lingkungannya. Jadi dari lahir sampai ia meninggal pun karakteristiknya akan sama seperti itu. Dan juga menurut Eysenck ini orang yang memiliki karakteristik menurut Eysenck ini adalah orang yang sama dengan individu lain, karena menurut Eysenck hanya ada 4 kategori dari kepribadian. Yang pertama ada introvert, extrovert, neurotic, dan stability. Jadi dari 4 tersebut orang hanya memiliki 1 kepribadian. Nah, karena ada 4 dari sekian seluruh banyaknya manusia, pastinya ada kesamaan gitu antara individu lain dan individu satunya. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan saya hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, karena yang benar hanya datang dari Allah dan salah datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.